Yang pertama adalah tentunya kita membatasi ya kemungkinan masuknya varian atau mutasi virus yang baru ini. Artinya kita memperkuat pintu-pintu masuk negara kita, baik itu di udara yang melalui bandara ataupun melalui pelabuhan laut dan juga melalui batas negara ya, artinya perbatasan-perbatasan yang langsung baik itu dengan Malaysia ataupun juga dengan Brunei. Nah, dan juga mungkin dengan Singapura ya. Jadi perbatasan-perbatasan ini dan pintu-pintu masuk ini kita perkuat, artinya semua warga negara yang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia harus mengalami karantina selama 5 hari, harus dilakukan pemeriksaan PCR ulang untuk COVID-19-nya 2 kali, dan tentunya kalau nanti akan berkumpul bersama keluarga, itu pemeriksaan PCR-nya harus negatif 2 kali. Ya. Jadi ini syarat secara umum, dan tentunya kalau kita melihat apa yang terjadi di India dengan tingkat laju penularan yang luar biasa tingginya, bahkan sempat dikatakan seperti tsunami COVID-19, kita juga sudah melakukan antisipasi penyebaran kemungkinan dari virus B1617 tadi. Yang pertama adalah kita ketahui bahwa kita sudah menutup ya pintu masuk khususnya pemberian izin visa untuk warga negara India atau warga negara asing yang pernah punya riwayat pekerjaan ataupun pernah tinggal di India selama 14 hari sebelumnya. Nah, yang kedua adalah tentunya untuk PMI yang pulang dari negara India, ini masih diizinkan masuk, tetapi harus mengalami karantina selama 14 hari. Karena tadi kita tahu bahwa penularan yang sangat tinggi dan adanya varian dari virus B1617 dari asal India ini. Tetapi memang tidak mudah ya untuk membatasi varian baru ini, karena kita tahu varian B117 yang di Inggris itu sudah menyebar kurang lebih pada 130 negara. Dan juga varian India itu sendiri itu juga sudah menyebar 90 negara. Kemudian varian dari Afrika Selatan itu juga sudah ada di 34 atau 40 negara. Jadi selain tadi pembatasan di pintu masuk, yang penting kita lakukan juga adalah bagaimana membatasi kalau terjadi transmisi lokal di negara kita. Nah, ini satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah tetap menjalankan protokol kesehatan, dan yang kedua adalah penguatan untuk testing dan pelacakan kasus, serta nanti kalau kasusnya itu ada segera untuk kita tangani dan diisolasi lebih dini ya, supaya semakin sedikit kasus kontak yang mungkin terjadi dari kasus-kasus yang positif COVID-19 ini. Baik, Dokter Nadia, ini terkait dengan masa karantina bagi WNA yang masuk ke Indonesia. Ini kan saat ini yang diberlakukan selama 5 hari. Baru-baru ini kami juga mewawancarai ahli epidemiolog yang juga mempertanyakan mengapa masa karantinanya ini tidak sesuai dengan standar WHO aja selama 14 hari. Ya, tentunya ada beberapa pertimbangan ya terkait hal ini. Karena kita tahu memang masa inkubasi dari virus COVID-19 ini kan antara 10 sampai dengan 14 hari ya. Tapi rata-rata itu antara 5 sampai 6 hari. Nah, dengan pertimbangan bahwa mereka sudah membawa hasil rapid negatif ya, yang arti sudah bisa dipastikan 3 hari sebelumnya mereka posisinya itu negatif. Nah, kemudian kita melihat tadi dengan sebagian besar bahwa orang itu 5-6 hari adalah masa inkubasi dari penyakit COVID-19 ini, makanya kemudian diambil kebijakan karantina itu diberlakukan selama 5 hari. Jadi kita sudah menangkap kasus yang memang kalau akan positif, itu akan positif di hari kelima.